Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kesayangan kita, Dosen RN YouTube Channel. Baik, pada video kali ini kita akan membahas teknik dasar kriptografi. Nah, pastikan sebelum kita memulai video ini, tentunya kita sudah membahas materi kita yang terdapat pada video sebelumnya, yaitu mengenai konsep dasar kriptografi, terminologi yang terdapat di dalam kriptografi, sejarah kriptografi, jenis-jenis kriptografi, dan baru kita akan bahas teknik dasar kriptografi di dalam video ini. Nah, sebelum kita mulai, kita pastikan dulu ya bahwa kriptografi ini adalah sebuah teknik atau ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengirimkan pesan agar aman. Nah, sejarah dari kriptografi ini akan sangat berkaitan dengan teori kita pada video ini mengenai teknik dasar dari kriptografi, di mana di dalam sejarahnya kriptografi ini terdiri dari dua jenis, ya, yaitu kriptografi klasik dan kriptografi modern. Bagi teman-teman yang belum menyaksikan video mengenai sejarah kriptografi ini, bisa dilihat dulu ya sebelum kita lanjutkan. Nah, di dalam kriptografi klasik terdiri dari dua jenis ya, ada kriptografi transposisi dan kriptografi dengan menggunakan algoritma substitusi. Kriptografi klasik ini masih menggunakan teknik sederhana, yaitu menggunakan kertas dan pensil. Berbeda halnya dengan kriptografi modern, ya ini sudah menggunakan komputer. Dan dengan kriptografi klasik ini ya sebagai dasar untuk pengembangan dari kriptografi modern nantinya. Baik, kita lihat dulu ya, di dalam algoritma transposisi kita nanti akan mengenal ya bagaimana teknik mengubah susunan huruf-huruf di dalam pesan, sedangkan dengan algoritma substitusi kita nanti akan mengganti setiap huruf ataupun kelompok huruf dengan sebuah huruf atau kelompok huruf lainnya. Nah, kita akan melihat teknik dasar dari kriptografi ini ada 5. Yang pertama ada substitusi, ada blocking, ada permutasi, ada ekspansi, dan ada pemampatan. Nah, kita akan kenalkan satu persatu. Yang pertama adalah substitusi. Dalam metode substitusi, kita melakukan penggantian pada setiap huruf ataupun kelompok huruf dengan sebuah huruf ataupun kelompok huruf lainnya. Di dalam algoritma teknik substitusi ini ada 3 jenis. Yang pertama adalah tabel substitusi, yang kedua ada algoritma Kaiser-Chiper, dan yang ketiga adalah algoritma Roth 13. Baik, kita akan bahas ini satu persatu secara lebih detail dan kita akan lengkapi dengan contoh agar memberikan pemahaman dan contoh penerapan yang lebih baik. Nah, yang pertama adalah tabel substitusi. Langkah pertama adalah membuat tabel substitusi. Tabel ini kita buat sesuka hati dengan catatan bahwa si penerima pesan memiliki tabel yang sama dengan si pengirim pesan ya untuk tahapan dekripsi dari pesan tersebut. Tabel substitusi yang dibuat secara acak akan semakin sulit dipecahkan oleh orang yang tidak berhak. Ya, jadi dengan menggunakan tabel substitusi ini sebaiknya kita buatlah tabel atau urutan yang acak, ya, sehingga akan menyulitkan orang-orang yang akan menyerang atau melakukan serangan terhadap pesan yang akan dikirimkan. Nah, ini adalah contohnya, ya. Ini pada baris pertama ini adalah urutan abjad yang urut ditambah dengan angka. Dan barisan kedua ini ya merupakan tabel substitusi yang sudah diacak sesuka hati oleh si pengirim pesan. Nah, untuk contohnya misalnya kata sistem. Nah, urutan pada barisan ini
diacak ya sesuai dengan kehendak hati si pengirim pesan. Dan tentunya si penerima juga memiliki tabel substitusi yang sama untuk melakukan proses dekripsi atau pengubahan cipertek menjadi plaintext kembali. Nah, contohnya adalah kata sistem yang akan dikirimkan. Nah, pesan yang dikirim adalah cipertek ya dengan mengganti huruf-huruf yang terdapat di sini dengan menggunakan tabel substitusi. Jadi S diganti dengan 7, I diganti dengan P, S diganti lagi dengan 7, T-nya diganti dengan C, E diganti dengan Q, dan M diganti dengan Y. Jadi pesan yang dikirim kepada si penerima pesan adalah 7, P7, C, Q, dan Y. Nah, ini adalah pesan atau cipertek yang telah diubah menggunakan tabel substitusi. Nah, ini ya, kuncinya di sini bahwa dengan menggunakan tabel substitusi ini tidak ada aturan. Nah, hanya kesepakatan antara kedua belah pihak, ya antara si penerima dan si pengirim pesan. Berbeda nanti dengan algoritma Chaser-Chipper dan ROT13 itu sudah ada aturan dalam pengubahan ya atau pembentukan dari ciperteknya. Nah, sampai di sini bisa dipahami. Oke, kita lanjutkan ya. Sebelum dilanjutkan, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan di-subscribe dulu dan hidupkan loncengnya agar memberikan notifikasi terhadap updatean video terbaru dari channel ini. Nah, berikutnya adalah algoritma yang kedua, Chaser ya atau Chaser-Chipper. Nah, metode ini menggunakan prinsip ya dengan menggantikan 3 posisi dalam urutan alfabet. Misalnya huruf A adalah bernilai 1 ditambah dengan 3 jadinya 4 ya, dan huruf 4 itu adalah D. Berarti A digantikan dengan D. Metode Chaser-Chipper ini pertama sekali dikenalkan oleh Julius Caesar. Ini sudah kita bahas pada sejarah tentang kriptografi di mana Raja Julius Caesar ini mengirimkan pesan yang sudah dilakukan proses enkripsi dengan menggunakan Chaser-Chipper. Nah, seperti pada tabel di bawah ini, ya 1, 2, dan 3, ya sampai dengan 26 ini sudah kita urutkan, dan pada penulisan cipertek nanti akan kita ganti A jadi D, B menjadi E, C menjadi F, D menjadi G, begitu seterusnya sampai dengan Z, kemudian diikuti kembali dengan A, B, C. Nah, untuk mengirimkan pesan atau melakukan proses enkripsi, kita akan berpatokan atau berpedoman kepada tabel ini. Nah, misalnya kita mempunyai contoh kalimat, saya lagi belajar kriptografi. Nah, kita akan mengubah S, ya, S di sini diubah menjadi V, A diubah menjadi D, Y diubah menjadi B, dan A diubah menjadi D. Ya, mudah ya, kita tinggal mengikuti yang ada di tabel. Berikutnya kita lihat suku kata yang kedua, lagi. L kita ubah menjadi O, A kita ubah menjadi D, G kita ubah menjadi J, dan I kita ubah menjadi L. Nah, ini semakin mudah ya. Kemudian belajar, kita lihat B berubah menjadi E diubah menjadi H, L berubah menjadi O, A digantikan dengan huruf D, J digantikan dengan huruf M, A diubah menjadi huruf D, dan R diubah menjadi huruf U. Jadi belajar menjadi ehod mdu. Kemudian kita lihat suku kata keempat, kriptografi ya. K berubah menjadi N, R berubah menjadi U, I diubah menjadi L, P diubah menjadi S, T diubah menjadi W, O diubah menjadi R, G diubah menjadi J, R diubah menjadi U,
A diubah menjadi D, F diubah menjadi huruf I, dan I diubah menjadi huruf L. Jadi, untuk kalimat saya lagi belajar kriptografi diubah menjadi Cipertek, VDBD, OD, JL, EHO, MDU. Ya, ini yang tidak bisa dibaca lagi, ya, sehingga orang yang melihat sepintas itu akan sulit memahami dan tidak jelas maksudnya. Sehingga untuk membaca pesan ini kita harus melakukan proses dekripsi dengan menggunakan kunci Chaser Cipher. Next, sampai di sini bisa kita pahami? Kalau bisa, kita lanjut. Ya, kalau belum paham, silakan di pause dulu videonya, kemudian dicobakan sendiri. Dan bila perlu, coba dengan kalimat yang berbeda. Yang ketiga, kita lihat di dalam metode substitusi ini adalah algoritma ROT 13. Pada ROT 13 ini kita melakukan penambahan ya dengan mengganti dengan huruf yang letaknya 13 posisi darinya. Berarti 1 ditambah 13 menjadi 14. A berada di huruf pertama digantikan dengan huruf N yang berada di urutan ke-14. B berada di urutan kedua digantikan dengan huruf O yang berada di urutan ke-15. Begitu seterusnya. Secara matematis ditulis seperti ini. Cipertek ROT 13 dari C ya adalah M. Nah, begitu juga seterusnya untuk mengembalikannya. M sama dengan ROT 13 ya. ROT 13 M kita lakukan 2 kali proses. Untuk lebih mudahnya memahami teorema ini ya, kita bisa lihat contoh. Nah, A tadi sudah kita jelaskan digantikan dengan huruf N, B digantikan dengan huruf O. Nah, kita gunakan kalimat yang sama, saya lagi belajar kriptografi. Ciperteksnya adalah S kita gantikan dengan huruf F, A kita ganti dengan huruf N, L kita ganti dengan huruf Y, Y ya, Y digantikan huruf L, A digantikan huruf N. Nah, jadi sebenarnya di dalam ROT 13 ini dia dibalik ya. Nah, seperti N itu berubah jadi A itu berubah menjadi N. O itu berubah menjadi B, dan B itu berubah menjadi O. Nah, itu untuk ROT 13 pada kata yang pertama saya. Kalau lagi kita tinggal ikuti L ya, berubah menjadi Y, A berubah menjadi N, T kita gunakan huruf G kita ubah menjadi huruf T, dan I kita ganti menjadi huruf V. Kata belajar, B kita gantikan dengan huruf O, E kita gantikan dengan huruf R, L kita gantikan dengan huruf Y, A kita gantikan dengan huruf N, J kita gantikan dengan huruf W, A kita ganti dengan N, R kita gantikan dengan huruf E. Semakin mudah bukan? Nah, sekarang kita cobakan untuk ya kata yang berikutnya, kriptografi. K digantikan dengan X, R digantikan dengan huruf E, I digantikan dengan huruf V, P digantikan dengan huruf C, T digantikan dengan huruf G, O digantikan dengan huruf B, G digantikan dengan huruf T, R digantikan dengan huruf E, A digantikan dengan huruf N, F digantikan dengan huruf S, dan I digantikan dengan huruf V. Nah, jadi tinggal kita gunakan atau berpedoman kepada tabel ROT 13 ini dengan menambahkan 13 digit setelahnya. Nah, ini tadi 3 teknik yang terdapat di dalam metode substitusi. Ada tabel substitusi yang kita buat sesuka hati, ya, itu bebas. Kemudian ada menggunakan Cipher Chaser atau Chaser Cipher dengan menambahkan 3 digit setelahnya. Ya, jadi A digantikan dengan huruf D. Kemudian ini yang ketiga, ROT 13 dengan menambahkan 13 posisi setelahnya. Jadi 1 ditambah 13 jadi 14, A-nya berubah menjadi huruf ke-14 yaitu huruf N.
A menjadi N, B menjadi O, dan begitu seterusnya. Sampai di sini bisa dipahami? Oke. Jangan lupa bagi yang like ya, yang suka silahkan diklik tombol like ya. Nah, jika ada ragu atau pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Next, kita masuk ke bagian kedua mengenai blocking. Teknik blocking adalah teknik ya dengan membagi plain text menjadi blok-blok yang terdiri dari beberapa karakter yang kemudian dienkripsi secara independen. Nah, teknik dari blocking ini ya adalah mengikuti aturan sebagai berikut. Yang pertama, pilih jumlah lajur dan kolom untuk penulisan pesan. Kita tentukan sendiri ya berapa lajur dan kolomnya. Misalnya kita menginginkan kolomnya itu adalah 4 karakter. Nah, kemudian jumlah lajur dan kolom ini, 4 ini ya, akan menjadi kunci dalam kriptografi menggunakan teknik blocking ini. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi kuncinya adalah berapa kolom yang kita akan lakukan proses blocking. Nah, biasanya ini kita tentukan ya. Kemudian plain text ditulis secara vertikal. Jadi pesan asli kita tulis secara vertikal berurutan pada lajur. Nah, kita tulis vertikal ke bawah, kemudian setelah habis kita naikkan ke atas lagi pada kolom kedua. Nah, setelah itu lanjut ke kolom ketiga ke bawah sampai seluruh pesan tertulis. Nah, ini nanti lebih paham bisa kita lihat di contohnya. Dan keeper text-nya adalah hasil pembacaan plain text secara horizontal sesuai dengan bloknya. Jadi, ya, secara vertikal untuk membuat plain text, ya, kemudian membacanya adalah secara horizontal ke samping. Nah, ini adalah contoh teknik blocking. Plain text-nya masih kita gunakan kalimat yang sama, ya, agar lebih memudahkan kita. Yakni, saya lagi belajar kriptografi. Nah, di sini kita menggunakan teknik blocking dengan satu blok terdiri dari 4 karakter. Nah, bagaimana cara kita menentukan berapa jumlah blok di sini? Nah, langkah pertama adalah kita harus tentukan atau hitung dulu berapa jumlah huruf di dalam sini, termasuk dengan spasi, karena spasi tetap kita tuliskan. Saya 4, ini ada spasi 5, lagi ya 9 tambah 1 ya 10, belajar. Nah, silakan dihitung sendiri. Nah, jumlahnya adalah 29. Nah, 29 ini kita akan bagi ke 4 ya. Nah, bagi 4 dan harus lebih. Artinya kalau 7 ya, 7 kali 4 kan 28 ya. Padahal kita butuh 29. Kita tidak bisa menggunakan 7 blok. Tapi kita harus tambah satu lagi dan kita biarkan dia tersisa di bawahnya. Jadi untuk ini ya, kita punya 29 karakter, kita akan bagi ke dalam satu blok terdiri 4 karakter, ya 4 kolom berarti ya. Jadi kita butuh 8 blok. Plain text ini ya, kalau aturannya bisa kita baca lagi, kalau yang lupa silakan dimundurkan. Ya, ini kita harus tulis plain text-nya secara vertikal berurutan pada lajur dan keeper text-nya nanti kita baca secara horizontal. Nah, lanjut kita isikan plain text-nya ya. Saya kita tulis secara vertikal, kemudian spasi, lag, i-nya kita tambah, kasih spasi, belajar, ya, kasih spasi lagi, kriptografi. Jadi di sini kita butuh 8 buah blok. Ini blok 1, blok 2, 3 sampai 8. Nah, untuk membaca atau menjadikan dia menjadi keeper text, ya kita tinggal tulis secara horizontal, ya. Nah, ini dia SIRG, SIRG, A. Kita lanjut ke bawah ya, karena tidak ada spasi di sini kita lanjut. Nah, di sini baru ada spasi, ya, baru kita kasih di sini. R, Y, B, K, A, E, R, F, baru di sini ada spasi. L, I, L, A, P, spasi, A, J, T, spasi, G, A, O. Sampai di sini bisa dipahami?
Ya, jadi kuncinya dari teknik blocking ini adalah kita tentukan berapa karakternya untuk satu blok, kemudian kita tulis pesan aslinya ke bawah ya secara vertikal dan nanti kita baca secara horizontal. Next, kita lanjut ke bagian yang ketiga, yaitu teknik permutasi. Teknik permutasi adalah menerapkan metode transposisi, yakni memindahkan atau melakukan rotasi karakter dengan aturan tertentu. Prinsipnya akan berlawanan dengan teknik substitusi. Nah, gimana? Di dalam teknik substitusi, karakter berada pada posisi yang tetap, tapi identitasnya yang diacak. Berbeda dengan teknik permutasi ini, identitas karakter tetap, namun posisinya diacak. Jadi kebalikan ya. Kita sudah lihat beberapa contoh tadi, dia akan tetap, tetapi ya dengan substitusi ini identitasnya saja yang diacak. Kalau posisinya tetap, ya urutannya di sampingnya siapa ya, kan tetap, tetapi identitasnya diacak. Nanti untuk permutasi kita bisa lihat dan pahami ini berdasarkan contohnya. Sebelum dilakukan permutasi, umumnya plain text terlebih dahulu dibagi menjadi blok-blok dengan panjang yang sama. Nah, plain text akan dibagi menjadi blok-blok yang terdiri dari 6 karakter dengan aturan permutasi sebagai berikut. 1 kita pindahkan ke 6, 6 kita pindahkan ke 1, 2 kita tetap, 5 juga tetap, 3 dan 4 juga kita lakukan pembalikan. Kita ganti posisi. Nah, contoh teknik permutasi. Sama kalimatnya, saya lagi belajar kriptografi. Nah, tadi kita sudah pahami ya bahwa kita akan membagi ini menjadi blok-blok. Satu blok terdiri dari 6 karakter. Ini sudah ketentuan ya. Jadi kita tinggal bagi ini 6. Dan yang terakhir ya karena tidak cukup 6, jadi tinggal 5 karakter. Nah, untuk aturannya yang 6 1 berubah jadi 6, 6 berubah jadi 1. 2 tetap, 5 tetap, 3 dan 4 dirotasi. Baik, kita langsung pindahkan saja ya pada blok pertama ini. Huruf 6-nya adalah L, kita tulis di bawah. 2-nya turun, Y-nya diganti dengan sebelahnya A, dan 4-nya juga kita ganti dengan 3, Y, dan angka 5 turun, karena ini spasi tetap dituliskan ya, dan angka 1-nya adalah S. Oke, sampai di sini paham? Boleh di stop dulu ya, dipahami pelan-pelan. Jadi ini ya tinggal kita balikkan saja. 1 digantikan dengan 6, 6 digantikan dengan 1, 2 dan 5 tetap, 3 dan 4 tinggal kita rotasi satu sama lain. Baik, kita coba lihat blok yang kedua. Ya, 6. Ya, kita ambil E, kemudian 2 tetap, 3 kita ambil sebelahnya, yaitu spasi. Ya, 3 kita ambil yang dari 4, ini kita balik, 1, 5 tetap diturunkan B, dan angka huruf satunya adalah A, tinggal kita pindahkan. Gimana? Sampai di sini paham? Oke, kita lihat lagi ya. Nah, ini 1 digantikan dengan 6, 6 digantikan dengan 1, 2 tetap, 5 tetap, 3 dan 4 dirotasi. 6-nya adalah spasi, kita turunkan, 2-nya tetap, 4-nya adalah A, 3-nya adalah J, 5-nya tetap R, dan angka 1-nya adalah L. Semakin mudah bukan? Ya, kita coba lagi. Ya, 6-nya adalah O. Ini bisa semakin cepat ya. 2-nya adalah R, 4-nya adalah P, 3-nya adalah I, 5-nya adalah T tetap, dan 1-nya adalah K. Nah, kemudian untuk sisa yang sisanya ada 5 karakter, tinggal kita balikan saja yang di akhir dengan di akhir dulu. 1 dibalikan dengan 5, 5 dibalikan dengan 1. 2 tetap, 4 tetap,
Nah, 3-nya juga tetap. Jadi, untuk yang ini yang kita balik cuma yang di akhir. Jadi, yang 5 adalah I, 2-nya R, 3-nya A, F-nya 4, kemudian G-nya adalah 1. Nah, jadi untuk plain text dari saya lagi belajar kriptografi, kita lakukan ciphertext dengan menggunakan teknik permutasi sehingga kalimat yang terbentuk adalah LAAY, SEG, IBA, AA. Nah, ini yang sulit dibaca dan sepintas seorang tidak akan paham tanpa melakukan proses dekripsi. Nah, contoh lain untuk permutasi, ini kalimatnya adalah 5 spasi teknik dasar kriptografi. Sama langkahnya seperti yang tadi, 5, 6 dan 1 dibalik, kemudian 2 tetap, 5 tetap, 3 dan 4 dibalik. Nah, kemudian yang kita sorot di sini adalah huruf yang terakhir, yang sisa adalah 2 digit ya, F-nya F dan I. Nah, ini dia tidak lakukan perubahan, ya, tetap ditampilkan ini. Kriptografi. Nah, next kita lanjut. Nah, berikutnya yang keempat adalah teknik ekspansi. Teknik ekspansi adalah metode sederhana untuk mengacak pesan dengan cara memilarkan pesan dengan menggunakan aturan tertentu. Nah, ini adalah aturan dari teknik ekspansi, di mana bila suatu kata dimulai dengan huruf konsonan atau bilangan ganjil, maka awal huruf tersebut dipindahkan ke akhir kata dan menambah akhiran an. Kemudian, bila huruf tersebut adalah huruf vokal, ya, A, I, U, E, O, atau bilangan tersebut adalah genap, maka ditambahkan dengan akhiran I. Nah, ini contohnya, ya, 5 teknik dasar kriptografi. Nah, 5 itu adalah huruf ganjil. Aturan tadi, kalau huruf ganjil, ya, kita tambah dengan akhiran an. Kemudian teknik, ya, teknik ini adalah huruf konsonan, maka awalan huruf kita pindahkan ke akhir dan kita tambahkan dengan akhiran an. Kemudian dasar, sama ya, karena ini D adalah huruf konsonan, kita pindahkan ke akhir dan kita tambahkan akhiran an. Begitu juga dengan kriptografi, karena K diawali dengan huruf konsonan, maka K-nya dipindahkan di akhir dan ditambahkan dengan akhiran an. Sehingga hasil dari ciphertext-nya adalah 5 an, eknitan, asar, dan kriptografikan. Kita lihat contoh yang kedua. Saya lagi belajar kriptografi. Sayanya ya, karena ini diawali dengan huruf konsonan, jadi S-nya kita pindahkan di akhir dan kita tambahkan dengan huruf an. Ini kebetulan awalan hurufnya semuanya adalah huruf konsonan ya. Jadi kalau huruf konsonan tinggal kita tambahkan, pindahkan awalan huruf ke akhir dan kita tambahkan an. Jadi ya, ayasan, L-nya kita pindahkan ke belakang dan kita tambahkan an. Belajar ya, B-nya kita pindahkan belakang dan kita tambahkan dengan an. Begitu juga dengan kriptografi, kita tambahkan dengan huruf K-nya kita pindahkan ke belakang dan kita tambahkan dengan akhiran an. Sedangkan bila hurufnya adalah vokal ataupun konsonan, maka tidak ada yang kita pindahkan, namun hanya kita tambahkan dengan akhiran i. Misalnya ada, jadi kita tambahkan huruf i di belakangnya jadi adai.
Anda, misalnya andai, andai jadinya ya, seperti itu. Nah, berikutnya yang terakhir adalah teknik pemampatan. Teknik pemampatan adalah mengurangi panjang pesan atau jumlah bloknya. Aturan dari teknik pemampatan adalah kita melakukan penghilangan terhadap karakter pada karakter ketiga saja. Ya, ini secara berurutan. Karakter-karakter yang dihilangkan ini selanjutnya nanti disatukan kembali di akhir ya dengan sebelumnya ditambahkan karakter khusus seperti tanda bintang, dan, persen, pagar, dan lain-lain ya, sesuka hati. Contohnya adalah saya lagi belajar kriptografi. Oke, secara paling sederhana kita bagi dulu ya. Kita pisahkan 3-3, kita beri nomor 123, 123 ya, sampai seterusnya. Nah, karakter pada angka ketiga ini kita akan hilangkan. Jadi, ini kita tuliskan SA 3 pada Y ini kita hilangkan. Y-nya kita hilangkan ya. Oh, ini di sini Y harusnya, mohon maaf. Ya, biar tidak salah ya. Yang 3 ini kita ubah dulu. Tapi lama ini. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi setiap karakter ketiga ini kita hilangkan. Ya, kita pindahkan saja di baris kedua ini pesan yang dihilangkan. Y, L, I, E, J, kemudian spasi, kemudian I, kemudian O, dan A. Nah, pesan-pesan yang ini, yang dimampatkan ini, kita turunkan. S, A, Y-nya sudah ke bawah. Ya, A. Ini spasi, ini A, G, ini spasi lagi, kemudian B, L, A, R, K, R, P, T, G, R, F, I. Nah, tadi aturannya adalah, kita bisa lihat lagi. Nah, ini yang karakter ketiga sudah kita hilangkan. Nah, berikutnya, karakter-karakter yang kita hilangkan ini kita satukan kembali dengan sebelumnya menambah karakter khusus. Nah, jadi kita akan satukan kembali ya kalimat yang di atas atau pesan yang dimampatkan. Kita tulis semuanya. SAA, spasi AG, spasi B, LAA, sampai dengan ini. Kemudian kita tambahkan karakter khusus. Ini karakter khusus kebetulan kita pakai dan. Kalau teman-teman pakai huruf bintang, karakter bintang, pagar, ya dolar, ya itu terserah, ataupun @ ya. Kemudian baru kita gabung dengan pesan yang dihilangkan tadi. Y, L, I, ini Y ya, Y, L, I, E, J, spasi I, O, A.
Nah, jadi untuk pemampatan kita ikuti aturan seperti itu, di mana karakter yang ketiga kita lakukan, kita hilangkan, kemudian nanti kita gabungkan kembali dengan sebelumnya menambahkan karakter khusus. Nah, jadi ini tadi kalimatnya ya, yang sudah kita lakukan proses pemampatan. Nah, ini contoh lain ya, kalau mau buatnya seperti ini juga boleh. Ya, silakan dibuat ini dan kita silang di karakter ketiga. Kemudian kita tuliskan di sini pesan yang dimampatkan, pesan yang dihilangkan. Kemudian kita lakukan penggabungan dan kita tambahkan karakter khusus. Ini karakter khususnya juga gunakan. Ya. Kemudian dilakukan penggabungan yang pesan yang dihilangkan sebelumnya. Nah, jika ada pertanyaan mengenai teknik-teknik dasar dari kriptografi ini, ya silakan find me at Instagram at rn_srinanovita ataupun email. Dan agar first respon ya, silakan ditulis di dalam kolom komentar pada video ini. Nah, terima kasih yang sudah menyaksikan. Nah, seperti biasa ya, agar memantapkan pemahaman kita mengenai materi tentang teknik dasar kriptografi ini, ya silakan dibuat sebuah kalimat yang minimal terdiri dari 4 suku kata, kemudian ubah ke dalam bentuk ciphertext dengan menggunakan teknik-teknik yang sudah kita pelajari di dalam video ini. Nah, selamat berkreasi, bukan berkreasi juga ya, selamat belajar menggunakan teknik-teknik dasar dari kriptografi ini. Ya, semoga bermanfaat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.